Ambo kini membuat anak-anakku ada yang jurusan apa namanya, yang rohis lah lamu, kini ditambah dengan program tahfiz. Nah, Jadi walaupun anakku anak umum, tapi nyo dipilih menghafal Quran. Aku lah dulu berapa orang kau yang hafal. Ada kan ada yang hafal 2 menjelang 3 juz. Anak umum. Tapi kalau kita di Najiyah, insya Allah anak TK gitu lepas setengah juz enggak. Betul ya. SD Cuman gitu, yang dulu yang umum kan enggak dapet yang mereka. dapet anak SD lah 3 juz hafalannya kan. Tapi kalau sekolah SMK, kalau hafal itu anak SMA, ya kan itu alhamdulillah. Tokso Minang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Dunsana Najiyah TV dimanapun berada? Alhamdulillah kita ucapkan puji syukur kepada Allah SWT. Kita basobok balik di acara bincang-bincang santai bersama Buya kita, Buya Desmond MA. Kebetulan Buya kita udah ada di samping ambo. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taufik sehat? Alhamdulillah. Buya. Sehat alhamdulillah. Berkat doa ya kan. Jadi untuk Dunsana Najiyah TV kita lagi tahu pula bahwa Buya Desmond MA Iko memang banyak orang alun tahu bahwa beliau Iko di samping menjadi ketua Yayasan Najiyah, beliau juga Kapalo Sekolah SMKN 1 Ampek Nagari Bawan, Kabupaten Agam. Mungkin bisa diceritakan sedikit Bu ya, aktivitas biasa sehari itu aja kan? Iya, alhamdulillah lah Bang Taufik ya kan. Nikola basobok lo gitu balik enak di pagi ko, alhamdulillah berkah. Mulai kita hari Jumat ini lah, hari yang penuh berkah, hari Sayyidul Ayyam, penghulu daripada sekian hari ya kan. Itu keberkahan kepada kita semua. Dunsana kita tentu harus begitu hari Jumat itu memperbanyak selawat ya. Salah satunya adalah fadilah memperbanyak selawat kepada Rasulullah dan perbanyak hari Jumat. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu biha alaihi asyarah. Atau kama qala Rasulullah. Siapa yang berselawat kepadaku, nescaya Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Apalagi di hari Jumat ya. Mulai nanti di setelah asar ke maghrib itu ada waktu mustajab. Takthirud doa. Kan kita harus memperbanyak doa ya kan. Sanang rasanya jo Najiyah TV ya, jo untuk Bang Taufik dan kru ya DM hadir di siko. Ku silaturahmi tampaknya di sekolah kita ya. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Mungkin kita ucapkan terima kasih banyak atas kunjungannya. Memang itulah Buya sari-sari sampai yang mengelola ya membawa yayasan kita, Yayasan Najiyah, yang alhamdulillah telah kita dirikan sejak 2007 yang lalu, di mana kita memiliki 4 pilar kini. Kalau dulu 3 pilar. Ini lampe ya. 4 pilar yaitu pendidikan, dakwah, sosial dan media. Itu tentu agenda yang besar lah kita untuk menyampaikan dakwah ke tengah-tengah masyarakat. Alhamdulillah. Itu lah jalan sadolah itu. Jalan sadolah pendidikan kita lah mulai dari TK, bahkan di bawahku sendiri ada TK kita. Ada TK kita, TK PAUD An-Najiyah 3. Jadi Najiyah 1 itu di Simpang Ampek, Najiyah 1 di Simpang 3, Najiyah 2 itu di Simpang Ampek, Najiyah 3 di Bawan. Ya. Jadi nanti memang ke depannya Bawanku adalah salah satu, walaupun di luar Kabupaten Pasaman Barat, kulah Kabupaten Agam, Bang Taufik. Iya, betul. Nanti emang perkembangan dakwah pendidikan kita akan upayakan nanti sampai membangun SD TK ya kan, sampai SMP TK, sampai SMA TK nanti insyaallah seperti di Pasaman. Lah kita dirikan pulau SD, TK, SD, SMP, SMA tahun kini. Artinya kalau untuk pendidikan insyaallah Buya ndak wacana. Ndak wacana, kita ndak wacana sini. Kita bangun. Awak nak beraja lah ya, istilahnya nak beraja bangun sekolah insyaallah. Jadi di samping itu Bang Taufik, alhamdulillah kita kan diamanah jode apa ya, salah satunya di negara lah ya kan. Iya. Jadi dulu Buya memang mau honor di samping mengelola sekolah sekolah yayasan mau honor di sekolah apa namanya, di sekolah swasta, di pesantren itu, di pesantren Nurul Huda. Jadi jenjang karir lah Ibu ya. Dari nol tuh, kalau menjadi guru tuh tahun 99 mulai honor.
Jadi guru pesantren di madrasah di Murakawai, pesantren Nur Huda namanya. Dan samping aja Buya yang mengelolanya. Itulah didirikan tingkat mulai pertama Buya hadapi itu adalah sanawiyah, dan Buya itu sendiri itulah tamat di sekolah situ. Iya. Dan didirikan pula ibtidaiyah, didirikan pula sanawiyah, ATK apa RA namanya. RA. Didirikan pula aliyah. Kini sampai tingkit lo tuh situ di Nurul Huda. Dari samping itu sejak tahun 2009 ya tes 2008 masuk pula menjadi guru. Saya gagal guru fungsional, alhamdulillah lulus menjadi guru di SMK. Di SMK. Langsung SMK. SMK negeri. SMK negeri, jadilah di samping itu menjadi ASN dulu namanya, gitu orang ada. Itu PNS. Itu profesi awak sebagai guru agama. Iya. Kalau Buya tuh di SMK tuh kan dulu SMK Kinali namanya, ya. Kini SMK N1 Kinali, itu Pasaman tuh. Itu ada jurusan teknik. STM dulu lah, ya. Iya, betul. Ada teknik audio video, ada teknik komputer jaringan, ya kan. Jadi kawan-kawan bertanya orang di luar, apa aja di situ, ya kan gitu. Kalau kawan kan ada perangkat keras. Iya. Ini punya kecian aja, awak situ maja perangkat lunak Pak. Kan perangkat lunak. Iya. Ada perangkat lunak. Kalau perangkat keras kau nampak komputer ya. Kau berpikir aja, ada perangkat lunak gini kan. Yo perangkat lunak tuh kan ada software di dalam tuh. Iya. Nah kalau komputer tuh rusak, perangkat lunak tuh nggak bisa fungsi lagi. Jadi awak di situ majan yang perangkat alui itu Iya. Ruhani Yang diulang itu yang diulang itu Ruhani itu sendiri gitu kan. Iya. Sejak itulah berkarir ya kan, tahun 2000 terhitung 1 Januari 2009 ya 3 tahun di SMKN 1 Kinali. 2000 sabaleh mulai lo ngajar dapat pindah di Simpang Ampe. Itu tapeknya di SMKN 1 Pasaman. Sabaleh tahun 2000 sabaleh sampai 2021. Jadi situ Buya itu sebagai wakil kepala sekolah lo bidang humas dan sarana prasarana. Jadi kalau di Apo ya ada lo jenjang apa aja? Jenjang karir. Jadi kalau di ASN ko, PNS ko adalah jenjang karirnya mulai dari guru biasa. Aku kan kalau di pemerintah undang-undang sisdiknas itu berjenjang karir tuh dari guru biasa ya jadi ketua jurusan atau jadi wakil, baru meningkat ke kepala sekolah. Nggak langsung kepala sekolah aja dah. Itu melewati tahapannya. Kalau gitu di Sumatera Barat kau di samping lulus NUKS nomor unik kepala sekolah kita dapat kan. Berarti di tes dulu tes ya. Di kepala sekolah tuh memang keluar dia harus disertifikat, keluar sertifikat ya kan. Itu berlayak menjadi kepala sekolah. Itu diterbitkan oleh LP2KS di Solo waktu itu. Kalau kini kan istilah guru penggerak, ya kan. DAP itu kemudian adalah nilai pemetaan provinsi. Harusnya nilai provinsi itu 62 minimal. Baru bisa diangkat. Baru bisa. Alhamdulillah Buya waktu itu dapat nilai 68. Oh banyak lebih itu ya. Banyak lebih. Jadi kini sejak 2021 Desember, alhamdulillah diamanahkan Dek Buya gitu. Buya gitu? Iya Buya gitu. Gubernur gitu, Buya Mahyaldi Ansarullah kan terhitung Desember 2001 diamanahkan menjadi kepala sekolah di SMK 1 Ampek Nagari. Alhamdulillah. Jadi kurang lebih 1,5 tahun lah di SMK 1 Ampek Nagari Kabupaten Taufik di bawah. Sampai kini ya, Sampai kini. Alhamdulillah. Jadi wajar lihat Buya ya. Mungkin dulu Buya dari guru ya kan, dari guru agama, kemudian jadi wakil kepala sekolah, kemudian jadi jadi kepala sekolah. Tentu istilah apalagi di bawah kepemimpinan Pak Gubernur itu Buya Mahyaldi kan. Jadi Buya mencari lihat program pendidikan yang diapungkan Buya ya. Iya betul. Ambo mencari bahwasanya kita bersyukur lah ya. Artinya kita mendapatkan pemimpin ya apalagi gubernur. Itu kan kepala daerah, memaci wilayah ya kan. Wilayah kok ya memang Sumatera Barat dipaci beliau kan itu. Apalagi 19 kabupaten kota. Dan mencari beberapa kali pertemuan yang kita ikuti dan apa yang beliau katakan itu adalah program unggulan. Ada program unggulan Buya tuh yang sejalan bana yang citukan selama kau sebagai guru pendidikan agama Islam. Apa yang sebelum itu nak lepas itu dah.
ya kan? Iku baru yang kita dapian. Tentu kita sebagai orang Minangkabau, ya kan? Iku yang kita dengon-dengon ada bahasa di syarak bahasa di kitabullah. Apalagi setelah penetapan di undang-undang tuh ya tahun 2002 tuh nomor 17 ya. Diakui oleh negara bahwasanya itu menjadi undang-undang kan. Ada bahasa di syarak bahasa di kitabullah itu lah di lembaran negara. Lah dilitsetapi oleh undang-undang. Lah disidangkan. Lah menjadilah sebuah keputusan perundangan yang berlaku. Itu satu kebanggaan gitu masyarakat Minangkabau lah seterusnya gitu di Sumatera Barat kok tentu kita sambut kok. Iya. Program beliau itu adalah salah satunya menciptakan sekolah yang religius. Oh, sekolah religius. Itu yang bu kutip sih ya Bang Taufik. Sekolah religius. Jadi walaupun sekolah negeri, kalau dulu image itu kan sekolah negeri itu kan umum. Betul. Kalau gitu kan di bawah itu kan, itu kan sekolah agama. Agama seketeknya. Seketeknya ada sekolah boarding, ya kan? Iya, Boarding. betul. Nah itu kan ada sekolah umum yang berbentuk boarding, ya kan? Itu banyak pelajaran agamanya. Iya. Apalagi sekolah yang berbasis pondok pesantren di bawah Kementerian Agama. Tentu jam pelajarannya agama banyak, ya kan? Yang sekolah negeri itu dulu kan ya sampai kini pun jam agama kan terbatas, ya kan? Tapi kiat Dek Buya ko menciptakan di sekolah-sekolah negeri ko baik itu yang di bawah beliau itu kan ada 3 tuh Bang Taufik. Apa tuh ya? Di pendidikanku ada SMA namanya, Iya. ada SMK, ada SLB, negeri dan swasta. Itu di bawah pemerintahan beliau atau di bawah provinsi. Kok jadi kewenangan. Kalau SD SMP, PAUD, ya itu di bawah Dinas Kabupaten Kota. Oh, di Bupati itu ya. Bupati itu pegawainya. Jadi yang bupati tidak bisa mapulai SMA lah gitu kan. Itu ya kan. Jadi itu kan aturan. Nah salah satunya menciptakan sekolah kok nuansa religius. Jadi itulah tentu kita sebagai pimpinan di sekolah unit masing-masing. Tentu kita sikapi itu dengan baik. Iya. Apalagi yang backgroundnya memang agama. Gitu kan. Pas itu. Apa istilahnya kalau apa? Kalau istilahnya kalau baut dan mor itu cocok. Jadi kalau baut itu istilah kalau di jurusan perbengkelan ya. Kalau mornya itu cocok jo baut itu masuk tuh. Iya. Connect istilahnya. Iya, istilah di kawan-kawan di pasca itu ada combine namanya. Mencombine, mencocokkan. Tapi kalau tidak masuk drat itu yang apa tuh? Kalau di paso lecet. Paso lecet atau di paso aja masuk kan bisa lecet. Payah mau bubui Betul. Nah, jadi Baamun deh itu ya. Oh, yang sekolah religius yang dia pondek Buya Gubernur gitu. Jadi gitu sikapi program beliau. Menciptakan sekolah-sekolah negeri itu menciptakan nuansa religius. Tentu anak kita ya kan sejalan jo undang-undang Sisdiknas itu adalah apalagi di SMK Bang Taufik. SMK ko ada istilahnya BMW. Anak SMK ko anak BMW. BMW itu kan itu yang paling tuh? Paling mewah tuh. Paling mewah tuh dah. Atau muatan Amerika kan? Iya, muatan Amerika. Mahal loh dia dah. Kalau yang barunya dulu kalau BMW itu kan mewah mana tuh ya. Jadi anak SMK ko agak beda aja SMA orientasinya. Kalau anak SMA itu orientasinya mereka itu harus melanjutkan ke mana? Melanjutkan ke perguruan tinggi. Tingginya lah ya kan. Tamainya tuh lebih bisa mengalai, harus kuliah. Maka sasaran dari SMA itu adalah mencari sekolah-sekolah perguruan tinggi favorit. Tingginya nilai sebuah sekolah SMA itu sejauh mana outputnya itu alumni tadi adalah diterima di perguruan tinggi favorit. Itu semakin tinggi grade itu. Itu patokannya ya. Itu patokan. Tapi kalau tidak diterima di sekolah negeri itu kinerja aja agak kurang. Perlu ditanyakan tuh. Nah, tapi kalau di SMK aku ada anak emas lah BMW. Julukan dari Dirjen Vokasi gitu. Iya. Ada yang BMW itu adalah bekerja. B bekerja. B bekerja. M itu melanjutkan. W itu wirausaha. Aku anak SMK aku Bang Taufik. Jadi anak SMK ko orientasi pertamanya adalah bakarajo. Al-kasbu al-halal kecilnya dalam agama. Tamat SMK diharapkan lah bisa bekerja. Jadi nanti akan dibekali sesuai jurusannya.
Itu skill tuh lah ya. Skill tuh aku namanya soft skill. Nah, ya kan? Life skill namanya, life skill, kemampuannya, keterampilannya, life skillnya kan. Jadi kalau kita di SMK 1 sampai Negari itu Bang Taufik sejak 2009 sampai 2022 ya, itu sampai jurusan gitu. Kompetensi keahliannya. Jurusan ya. Ada jurusan teknik elektronika industri, ada teknik geomatika, ada multimedia, dan ada akuntansi. Akuntansi sampai ya. Selama aku 11 tahun tuh dia sampai jurusan. Kini sejak Buya di situ bertambah 2 lagi insyaAllah. Oh, bertambah gini. Tambah ada konterobosan, alhamdulillah. Mudah-mudahan diteruji oleh kepala dinas melalui kabit, ya kan? Iya. Lah adukan uji verifikasi ke siko. Yang Buya ajukan tuh 2. Apa tuh Buya jurusannya? Yang pertama ATP, Agro Tanaman Perkebunan Khusus Sawit. Tapi sih itu sawit ya. Itulah cocok ya. Wah itu sawit kita pilih ya. Sampai sepanjang jalan gitu ke sawit. Kabupaten Agam Jo Pasaman Barat kok kan terkenal sentranya sawit. Betul, apalagi kita di Pasaman Barat ya enggak? Samu jaga kok. Banyak kabun sawit, laweh cuma 5 sawit. Bahkan sekolah kita kok dikelilingi sawit kok apa tuh? Betul. Perusahaan gadang kok perusahaan gadang udah kek kok. Grup Wilmar kan. Iya, betul. Pabrik banyak kan? Begitu Bu ya, dulu sebelum Buya sendiri ke Siko sendiri dulu kalau seandainya diamanahkanlah nanti di Allah ya kan, kemudian oleh pimpinan, dibuka jurusan Koncana. Apa itu? Kenapa tertarik di situ, Bang Taufik? Karena melihat di putra daerah kita sangat langka yang di posisi penting di perusahaan-perusahaan gua. Kalaupun ada anak-anak apa tuh Bu, anak daerah ya kan, itu paling supir jonder. Tukang pupuk, tukang piringan, mendodos, ya kan? Paling tinggi berkomandor. Itulah DT itu, ya kan itu. Itulah hebat. Yang mana yang tenaga dari manajer PKT? Tentu orang luar adalah. Ikulah berpuluh-puluh tahun kok. Ya kan? Nah, setelah Ambo berbincang dengan HRD-nya PT Wilmar, itu salah satu ketua Apexindo itu Pak Taufik. Alhamdulillah beliau lah berkunjung ke sekolah aku 2 kali. Asosiasi Pengusaha Petani Kelapa Sawit Sumatera Barat. Beliaulah memberi motivasi, sebabnya dulu selama di SMK 1 Pasaman tuh, berhubunglah dengan beliau ya kan. Dan di situ sampai gagasan itu, alhamdulillah respon rejak. Ikut cocok kenapa? Saya sendiri itu adalah pembina dari beberapa sekolah, termasuk sekolah di bawah Dinas Perindustrian, semester SMT itu. Setelah mau telusuri itu ternyata yang sekolah negeri jurusan sawit itu hanya 2 di Indonesia, Bang Taufik. Di mana Cek ya? Ada di Banyuasin, ada di Kalimantan. Dan Iko insya Allah di Sumatera Barat kok pertama. Jauh sih nanti. Itu jauh. Pertama di Sumatera Barat. Agro Tanaman Perkebunan. Alhamdulillah gitulah dapet MOU dengan PT Wilmar, Grup Wilmar, MOU, itu sebagai SMK kan harus banyak MOU, mendampingi sekolah. Jadinya siap kerja. Siap kerja. Nah nanti, insya Allah jurusannya kita panggil kok. Tenaga ahli, ada konsultan perkebunan sawit gitu. Itu ahli di bidang sawit. Ada lo yang sarjana perkebunan, yang tamat perkebunan. Nah jadi itu nanti kita dokumen tenaga pekerjaan. Insya Allah, itu sampaikan juga ke masyarakat gitu. Itu peluang besar lah. Jangan bayangkan anak kita nanti tamat jurusan sawit kok mendodos. Kalau anak kita nanti ingin melanjutkan perguruan tinggi atau M tadi Bang Taufik, kan pekerjaan melanjutkan bisa. Inyo bisa melanjutkan sekolah tinggi ilmu sawit. Ada 2 di Indonesia. Oh, ada lanjutannya ya? Ada. Yang pertama di Medan, yang kedua di Jogja, di Yogyakarta. Itu bisa nanti menambah ilmunya. Jadi kalau ingin tamat langsung bekerja tentulah beda levelnya. Inilah level mengelola mengelola kebun sawitnya itu. Jadi melanjutkan. Kemudian yang kedua Buya tambah itu perhotelan. Ya kan jurusan perhotelan. Kenapa ikut Buya ambil? Pertama karena jurusan perhotelan itu adalah kelompok pariwisata. Dan nawacita presiden kita sendiri kan menggalakkan pariwisata. Apalagi potensi daerah kita Agam Barat kok sangat banyak potensi ya seperti Danau Meninjau ya adanya hotel-hotel. Dan Buya lah MOU dengan hotel-hotel berbintang.
Ya seperti di Padang, Hotel Rocky, ya, Novotel di Bukit Tinggi. Nanti ini yang support ya. Support. Bahkan di Batam, lah MOU. Alun dibuka jurusan perhotelan kuliah. Anak kita lah praktik di Hotel Aksana. Lah praktik betul. Di Batam. Karena butuh jurusan TI. TI. Ya, jurusan TI kan? bisa. Jurusan TI bisa. Ada jurusan TI dan jurusan yang paling rangkaian itu jurusan TI juga multimedia. Multimedia. Karena kan hotel itu. Ya, pun lagi nanti jurusan perhotelan mana. Itulah yang dia tambahkan Bang Taufik. Ya kan, mudah-mudahan dengan 2 tambah jurusan gue bertambah lu murid gitu. Itu memang gitu bana tuh ya kalau mau wisata kini kok ya wacile orang banyak suka healing ya. Suka healing. Apalagi Bang Taufik setelah kita banyak syuting di Pasar Sasak, ya enggak? Iya. Dulu Sasak tuh kan Muaro tuh kan jarang tuh, ya enggak? Tapi dia cok Najia TV dan kamu di situ syuting Labu Minggu. Penasaran orang datang ke Sasak kan itu. Apalah mudah-mudahan kok ada salah satu tinjiko, mudah-mudahan semakin tahu lo orang SMK 1 sampai Nagari. Nah, itu biar. Nah, jadi lanjut BMW tadi yang KW-nya itulah kewirausahaan. Jadi anak SMK kok kalau ndak nyoba kerajo di perusahaan-perusahaan ndak mampu melanjutkan wirausaha. Wirausaha. Aku kan sama sejalan dengan prinsip Rasulullah. Iya, Masya Allah. Awak kau harus pendiri, ya kan? Berkerajo. Jangan apa? Al-yadul ulya khairun menjadi supla kata Rasulullah, kan? Tangan di atas itu lebih baik daripada di tangan di bawah. Menciptakan anakku terampil, mengkarajo. Bahkan datang suatu ketika ke Rasulullah SAW kan, datang pengemis, ya kan? Minta. Ada kejadian Nabi diambil dari Rasulullah pun kapak, ya kan? Kapak tadi, itu kan alat tuh. Iya, betul. Pailah cari kayu ke atas bukit tu. Bawa tali. Dicarinya. Pulangnya dari bukit tu dikabeknya kayu. Dijualnya kayu. Ini hasil peluh kelingan itu lebih baik daripada engkau meminta-minta kepada Rasulullah SAW. Jadi ku yang kita ciptakan anak-anak kita yang terampil, kompeten di bidangnya masing-masing. Ada keahliannya lah. Itu. Jadi wirausahanya mampunya berusaha tagak surang. Itu ada kita bicara. Misalnya kalau minta nanti tamat TI, misal servis-servis, ya kan? Nah, kalau ingin kuliah, ingin kerajo dengan mandiri. Bisa, lo sambil kerajo, sambil kuliah. Kan dan ditinggal aja pun. Iya, betul lah teman-teman. Tapi yang gitu dulu Bang Taufik, kalau enggak kita punya skill kan sekolah tok aja gitu, kuliah tok aja. Ya enggak? Kalau ini lah itu belum bisa membantu daripada orang tuanya. Alhamdulillah alumni gitu kok Bang Taufik. Apalagi di jurusan geomatika tuh, itu ada sebuah perusahaan di Pangkalan Kerinci di Riau tuh, merekrut anak kita kelas 3 baru, lah direkrut tuh. Ada biaya. Rekrut untuk teknik survei pemerintahan tuh, bahkan gaji pokoknya yang pertama tuh 8 juta. Masya Allah. Gaji pertamanya, itu patangan 6 orang tuh. Kita PNS tuh lah kolombar tuh. Luar biasa. Ya. Itu kadang-kadang masyarakat nggak tahu. Nggak tahu, betul. Tuh, itu salah satunya ya. Itu sampaikanlah ya kan kesempatan kau itu. Itu BMW ya. Jadi balik kita cerita tadi Bang Taufik, Bam ciptakan sekolah ko religius. Iya betul. Jadi sekolah ko ya kita ciptakan nuansanya religius beragama. Jadi kita salah satunya terobosan-terobosan kita seperti yang dilakukan oleh kawan-kawan kita yang lain, bapak-bapak kita, lah dulu melazimkan anak-anakku sholat zuhur berjamaah, ya kan? Ikut salah satu membenteng anak kita dari kenakalan. Iya. Kalau ini sholat berjamaah di masjid, kok agak berbeda ke Bang Taufik. Kalau wajahku diagih hayi wudhu, ya enggak? Apalagi anak SMK, kadang pinky, ya kan itu kan? Iya. Karena anak SMK itu dulu kita tahu anak STM enggak? Kerajo ya. Kalau salah-salah memimpin SMK, enggak main, enggak kan? Besok banyak membawa obeng, membawa golok, membawa alat, ya kan? Iya. Kalau salah-salah pimpin tuh mana tawuran tuh. Jadi kalau dibekali ruhani, ya kan? Jadi ada loh pemantapan kita magih tausiah sekete 10 mini, ya kan? Magih wejangan. Hari Jumat diadakan di kultum atau muhadarah, tampilkan inyo. Kemudian lagi motivasi dari guru oleh kepala sekolah. Aku kan mengingatkan kepada anak gitu kepada agama. Itu maksudnya.
banyak anak-anak tuh kenal Allah. Jadi tidak hanya sekedar mampunya di life skill-nya, kecakapannya, tapi nyo soft skill-nya juga. Perangkat lunak tadi harus dijaga. Jadi sejalan itu. Jadi program Buya gitu kita ikuti di sekolah tuh ada wirid remaja. Ya kan? Ada wirid remaja ada wirid remaja. Itu harus kita boomingkan sebenarnya. Wirid remaja kolaborasi. Nah, Mbak Lu model itu ya. Remaja tuh. Jadi nanti di tingkat-tingkat apa tuh sekolahku bergabung di Tampe tuh 2 kali sebulan tuh ya kan. Nah, di malam minggu ya. Itu anak-anak tuh nanti ba'da maghrib sampai isya dibekali dengan ceramah tausiah oleh ustadz yang bergantian di masjid tertentu. Di situ ada anak SD, anak SMP, anak SMA bergabung di situ mendengarkan tausiah dari salah seorang guru ini tunjuk atau ustadz yang diundang. Kemudian patangku ada loh pesantren Ramadan kolaborasi. Pesantren Ramadan kolaborasi. Kolaborasi. Jadi tentu ikutlah menjiwai gitulah ya insyaallah gitu kan. Mudah-mudahan kita sanggup, kembali gitu. Dan kita di SMK 1 Pedagari kita sikapi lah ya. Artinya ambo kini membuat anak-anakku ada yang jurusan apa namanya, yang rohis lah lamo, kini ditambah dengan program tahfiz. Jadi walaupun anakku anak umum, tapi nyo dipilih menghafal Quran. Aku lah dulu berapa orang kau yang hafal. Dua kan ada yang hafal 2 menjelang 3 juz. Anak umum. Tapi kalau kita di Najiyah, insya Allah anak TK gitu lah pas setengah juz enggak. Betul ya. Cuman yang dulu yang umum kan enggak dapet yang mereka. Dapet anak SD lah 3 juz hafalannya kan. Tapi kalau sekolah SMK, kalau hafal itu anak SMA, ya kan itu alhamdulillah. Itu ya syukur. Berarti ini walaupun sekolah umum, ilmu agamanya, prakteknya timbulnya, model sholatnya, ya kan? Model dapet lo ilmu agama yang tidak didapetnya di sekolah umum, karena di kurikulumnya kan 3 jamnya Bang Taufik. 3 jam seminggu. 3 jam seminggu. Itu ada pilot proyeknya sejam lah. Itu lah kurang lo udah sejam. Itu ikulah kepiawaian gitu di guru-guru agama, tentu di mental terdapat namanya. Maka kamu gitu merasukan sendirilah, ya kan. Kawan-kawan di guru agama, kau punya tanggung jawab yang moral yang kuat. Kan? Kalau ada anak masalah luar misalnya, ya, ada anak yang merokok, cabut, ya kan, terlibat narkoba. Iya betul ya. Ditanya dek guru wali murid tuh, dek masyarakat. Siapa guru agama itu? Akhirnya itu kan. Betul ya. Itu. Sebenarnya kan tanggung jawab bersama, kan harus dilimpahkan kepada guru agama. Iya, guru kan karena ya. Tapi kan kawan ya kan, ya itu sudah melekat lah ya kan. Itu bersyukur kawan solid, itu AGPAI namanya Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam. Kok punya terobosan-terobosan lah dalam menyikapi jam yang terbatas, kemudian tambah ekskul. Tambah ekskul. Jadi supaya dengan ekskul gue justru tambah banyak pengetahuannya seperti rohis ya kan di sekolah. Harus kita bekali anak-anak kepemimpinannya, beragama ya kan. Iya betul. Jadi untuk itu kita pun menyiapkan, alhamdulillah pun di provinsi ada tiap tahun tuh cerdas Quran Bang Taufik. Cerdas Quran adalah program dari Buya itu Pak tuh kan. Iya berarti seluruh sekolah umum itu SMA SMK ya kan. Itu nanti mengasah kemampuan anak di sekolah. Ya kan, hafalannya, tajwidnya, pengetahuan agamanya, ya kan. Kok kabarnya kedake diadukan oleh TVRI Padang leh. Kalau bisa nanti sesekali dilombakan. Bisa TV bisa lo hadir nanti kan sini untuk meliput kan. Bisa. Hari itu kalau perlu nanti Najiyah TV lo eventnya. Iya kalau bisa. Itu kan harapan. Terus kurangnya level KTN lo. Misalnya di level kabupaten. Dia adalah di Najiyah TV dengan lomba cerdas Quran. Itu kanlah suatu contoh ya lo. Kan meniru itu kan fastabiqul khairat. Berlomba-lomba lah untuk menyebar kebaikan. Tanafus alal khair. Kan itu. Jadi kalau dulu Bu ya anak kan kalau anak Bang Taufik jadi Bu ya santai sih ya kan. Jadi Bu ya. Bismillah. Jadi kalau apa Bu ya? Kalau anak-anak dulu kan memang luar biasa nakalnya. Ya. Istilahnya yang apa dulu Dia ambil dulu kan. Bang Taufik dulu SMA atau STM? Ambo kebetulan ini pesantren lu ya. Tapi pesantren dulu nakal ya. Nakal. Jadi Buya mencelik setelah dengan program tadi dijalankan. Ba'a apunya ke anak-anak murid itu. Ya. Alhamdulillah memang agak berubah, agak berbeda Bang Taufik. Ya kan, dengan adukannya kita mengadukan sholat zuhur berjamaah. Iya. Anak anak teknik lah ya kan.
Kita sentuh batinnya tadi dengan membawanya sholat zuhur. Kita tempanya sekali seminggu dengan tausiah, ya kan? Kita adukan dengan wirid remaja. Aiko nanti kan sebagai masukan ya. Anak-anak itu sebaik ditunjuk aja istilah dia agama. Ya. Tapi kalau tidak ada kita bekali dengan agama nanti kosong tuh. Tapi kalau lah ada bekalnya, ya kan? Lah adonya tahu, ya kan? Walaupun nanti lah gadangnya, tidak apa balik, insyaallah. Ya kan? Ke nilai agama tadi. Nah, kalau Buya sendiri kan backgroundnya dari agama satu ya. SD saya negeri ya punya Bang Taufik. SD umum lah. Di alun-alun sekolah. SD masuk sanawiyah, masuk aliyah, masuk perguruan tinggi. Kalau dulu di Lipia, sekolah Arab Saudi yang di. Iya. Waktu bahasa Arab tuh nak ya. Masuk lo S1. Di Lipia di keluar lo di Yaptip ya kan. Masuk lo S2 Muhammadiyah. Kalau kini negeri balik di UIN. Apa sih gue nih ya? Alhamdulillah lah Bang Taufik. Mudah-mudahan Niko Narasaki namanya kan. Iya. Untuk mewujudkan pendidikan agama kok. Istilahnya harus dikombin kok. Kombinnya bahwa pendidikan umum kok dikaitkan dengan agama. Jadi anak-anak kita kok walaupun life skill-nya mampu, cakap harus diimbangi dengan soft skill. Soft skill-ku yang utama ya. Bahwa anak kok berakhlak, beradab, beretitut, beretika. Baik istilah kita di Minangkabau kan ada kata mendaki, kata melereng, kata mendata, kata menurun. Nah kan itu. Ada sumbang dua balik, ya kan? Tidak sama. Karena kalau kita hayati lah filsafah awak, kok memang luar biasa lah nasihat-nasihat orang awak dulu, kan tua-tua kita dulu ikon yang harus kita ajarkan. Kok salah satunya ada seni budaya, ada budaya lokal. Itu kita adukan ekskul kok di sekolah. Ekskul ya. Mengenalnya bah tata krama, kan bah sikap. Karena gadih gitu kan gadis ada. Bujang juga gadih. Ya diajari. Adab tadi. Apalagi di dalam Islam ya kan. Kadang dari orang tuanya sendiri enggak dapetnya. Ya kadang gini itulah Bang. Mau kecamu gitu punya anaknya enggak. Iya. Kadang dia awak sibuk mencari karajo, mencari maisah, mencari kebutuhan kok anak-anak enggak terpatikan. Ya biasa cukup ya belanjoilah itu. Apalagi dibagi paket kayaknya di HP. Tinggi berkembang sorangan ya. Kalau kita lihat gini, kalau enggak ada iman di dalam hati anak gitu gini, ku kan lah terbuka gini lah. Terbuka sadua lagi. Kalau ndak ada iman lah lancur tuh. Ya kan? Karena semua informasi diserang bebas. Betul. Siapa yang akan melihatnya di dalam kamarnya seorang? Betul. Nah, apa yang lakukan? Kecuali nyo takut kepada Allah. Nah, kunci pemantapan tadi. Baca Rasulullah SAW, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Takutlah kamu kepada Allah di mana saja kau berada. Aku kan nilai-nilai takwa tadi ya harus dibekali kan anak-anak. Dimanapun anak-anak itu baik dalam keadaan ramai, baik keadaan sendirian, bersunyian, bersepian, ini senantiasa diawasi di Allah. Muraqabatullah itu yang harus kita dididik. Itu harus ditanamkan ya. Kau setelah kita tanamkan mental-mental itu, mudah-mudahan setelahnya gadang nanti kan takana adanya. Nah, itu Bang Taufik. Insyaallah ya. Jadi sekolah religius ya. Jadi ini sekolah umum. Tetapi nilai-nilai religius keagamaan tadi itu, itu harus kita ditanamkan di Bu. Harus kita tanamkan ya Bang Taufik. Combine. Dan kemudian untuk sekolah ikut sendiri Bu ya, sekolah SMKN 1 sampai Nagari kan. Jadi untuk perkemahan kini mungkin Bu ya bisa diapain juga Bu ya. Ya alhamdulillah sejak Buya di Suko 1,5 tahun nampak perubahan-perubahan ya kan alhamdulillah kita banyak apalagi Buya dulu diakiskan program 100 hari Karajo. Setelah dilantik. Dengan dukungan dari kawan-kawan di sekolah, kawan-kawan guru, unsur pimpinan dan tokoh masyarakat komite mendukung alhamdulillah sadonya. Sehingga di 100 hari Buya Karajo di situ kan lah ada ruangan Buya sendiri ruangan kalau dulu ruangannya sederhana ya. Aku alhamdulillah didesain sejuk ya. Sejuk lah dulu tapi istirahat. Jadi awak kan mau ulang tuh hari Bang Taufik kan ke Pasaman. Yang kedua ada running tech raksasa itu buatan anak-anak kita. Itu hasil praktek anak-anak tuh. Itu bisa dikomersilkan ya? Dikomersilkan. Penganggarannya itu karya anak-anak jurusan TI.
Iya. Dulu kan sekolahku agak kurang apa Bang Taufik. Nggak tahu masyarakat dari mana sekolah kan. Iya. Walaupun di tapi Labuh, tapi kan dia teh buki. Iya, betul. Jadi kini mempromosikannya sehingga dubek running tag itu sehingga tahu. Dari jauh dari jauh lah ya, tampak. Lah tampak malam jalanan Bang Taufik SMKN 1 sampai Nagari. Kemudian Buya adukan bulu apa event-event kan untuk promosikan sekolah. Ada patang lomba cerdas Quran. Lebih Risiko. Diundang SMP 3 kecamatan. Kecamatan Lubuk Basuang, kecamatan Nampai Nagari, Lembayan. Lomba futsal juga. Nah, ini yang akan sekolah di nanti kan gitu. Itu terobosan. Kedua menjadikan men-set ada ruangan ruangan wakil kepala sekolah, ruang guru gitu desain ya kan. Kemudian ada pagar sebelum itu, kemudian masjid gitu baris ya. Sebelum itu lempar difungsikan. Jadi setelah itu kita fungsikan dengan surat. Jadi berjamaah di masjid. Itu ada pos satpam yang kita dirikan. Itu untuk pengamanan sekolah gitu. Jadi kita harapkan memang anakku 7.20 Bang Taufik masuk ke lingkungan sekolah, jam 3 baru pulang, itu diawasi. Menghadapi menghilangkan kenakalan tadi. Jadi mengharapkan nanti anak-anakku, kita harapkan memang disiplin lah ya kan dengan masuknya dan keluarnya. Itu. Kalau untuk kan ada penerimaan siswa baru kok ya. Kalau di SMKN 1 sampai Nagari kok ya. Jadi kita kan sesuai dengan aturannya kan kita dalam PPDB itu harus sejalan Bang Taufik ya kan. Artinya serentak. Nah boleh lo kita dulu dah. Kalau gitu Najia kan bulan Oktober lah selesai gitu. Kalau gitu serentak ya kan. Kalau melanggar beko akan ditegur. Jadi kita di SMK dan SMA pendaftaran gitu dimulai ya pendaftaran tes minat dan bakat tuh mulai tanggal 2 Baleh sampai 22 Juni. Balai sampai 22 Juni 2023. Jadi insyaallah Senin besok lah mulai kan itu. Iya. Itu nama pendaftaran. Nah, setelah itu tes minat bakat ya kan. Aku di SMK tuh tanggal 2 Balai sampai 23 loh. Ada pengumuman. Pengumumannya baru tanggal 24 Juni 2023. Ini pengumuman itu tahap 1 tuh, tahap 1 gelombang 1. Baru pendaftaran ulang siswa diterima aku tanggal 24 sampai 25 Juni 2023. Itu gelombang pertama. Gelombang kedua kita buka lah balik. Jadi untuk pendaftarannya tanggal 27 sampai 3 Juli. Pendaftaran lo balik gelombang kedua. Iya. Kalau seandainya kuota gelombang 1 tidak terpenuhi. Tapi kalau terpenuhi gelombang 1, itu nak buka lagi gelombang kedua lagi. Berarti harus capek tuh. Capek tuh. Jadi wali murid segeralah. Tunggu panuh lo beko. Apa yang jadi sekolah itu kan. Apa yang jadi sekolah beko. Apalagi sekolah negeri kan. Betul. Kalau masuk sekolah swasta tentu bisa aja. Kecuali beko sekolah favorit modern Najian ada bisa. Itu Bang Taufik ya. Kalau pendaftarannya online atau apa? Pendaftaran online. Sistem online berbasis online. Tapi kalau nanti anak kita kewalahan, misalnya dalam pengisian data, bisa datang ke panitia. Dibantu oleh panitia itu Bang Taufik. Jadi berkat kerja sama lah, kawan ya di unsur pimpinan dan majelis guru dan warga sekolah ya kan. Buya ikut aja prinsipnya. Kini kan statusnya kan sekolah kecil kok Bang Taufik. Murid di bawah 300 itu sekolah kecil, ya kan? Murid di 500 sampai ke 600 sekian itu adalah sekolah menengah. Dari 700 ke atas itu sekolah besar. Jadi visi gini, dari sekolah kecil menuju sekolah menengah. Mudah-mudahan nanti dari sekolah menengah menuju sekolah besar. Itu Bang Taufik. Ya kalau cerita dari potensinya Bu ya, apalagi tambah lo jurusan Bu ya, insyaallah lah itu. Sojo wali murid hendaknya rugi lah kalau tidak masukkan anaknya ke apalagi jurusan-jurusan baru gitu buka. Iya cek lagi apa yang kurang lebih ya? Itama SMK nya ingin melanjutkan bisa. Atau ingin kuliahnya beliau itu kan. Ingin bekerjanya bisa pula. Iya bisa loh. Cila ingin mandiri membuka usaha inyo berita teknik bisa dulu kan kurang lah kan itu dulu. Jadi lah kan bisa inyo membantu orang tuanya untuk kuliah mantap tuh ya. Alhamdulillah itulah salah satu ya kedamanah lah Bang Taufik ya kan dengan Iko ya kita berharap mudah-mudahan sehat. Memang sari-sari ya pulang dari Siko ya senang gitu lo lalai. Ya luar biasa bukan Bu ya. Najia TV lo syuting ya kan. Jadi istirahatnya nak ada ya. Ya kadang-kadang alhamdulillah lah Bang Taufik ya kan Allah insyaallah mengaturnya.
Kadang-kadang ya 3 jamnya kadang. Tapi yang perlu ada mengutip perkataan salah seorang tokoh ahli kesehatan. Yang 3 jam tu ndaknya lalu. Jam 1 baleh, jam 2 baleh, jam 1. 3 jam tu harus lalu. Nah, di situ dulu lah aja. Tapi kalau lewat dari itu boleh, jago. Itulah yang Buya lakukan tuh, rasulnya yang fit tuh kan. Kadang-kadang latih pada tuh. Tapi jam 11 itu ndaknya minimal lalu. Kalau bisa dia itu, ada sebelum itu jam 10. Iya. Ya Alhamdulillah, ya kan dengan doa gitu kepada Allah, kesehatan, ya kan, apa dijago. Insyaallah. Jadi Buya terima kasih banyak tuh ya. Ya, Bang Taufik. Informasinya mungkin untuk anak kita Ya. dimanapun berada, Ya. itu sebuah motivasi lo, semangat lo, Buya kan, Ya. dan inspirasi Ya. dengan informasi yang Buya sampaikan tadi Insyaallah. tentang tema pendidikan kita hari itu. Ya. Jadi terima kasih banyak Buya. Insyaallah kita Insyaallah. bisa bincang-bincang Amin. dengan tema yang lain nanti. Insyaallah dengan tema yang lain ya Bang Taufik. Dan pemirsa Najia TV, demikian perjumpaan kita untuk Ariko bersama Buya kita, Buya Desmond MA. Dan kita ucapkan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.